Pemirsa, selain di dalam negeri, potret Ramadan di mancanegara juga menarik untuk diketahui, terutama di negara yang mayoritasnya non-Muslim. Kali ini saya akan mengajak Anda berbincang dengan diaspora yang tinggal di Brisbane, Queensland, Australia. Dan sudah bergabung bersama kami Ardia Rahma. Halo Ardia, apa kabar? Halo, selamat petang David. Kabar baik. Kamu gimana? Ya, kabar saya juga baik. Bagaimana suasana puasa di hari pertama? Di sana udah buka ya? Udah. Di sini udah hampir jam 8 malam Oke. dan tadi buka puasa sekitar 5.47 PM. Kalau dari ibadahnya sendiri sih nggak terlalu beda ya, sama lah Mhm. karena waktu puasanya pun kita imsak sekitar jam 4.30, buka 5.47, jadi nggak terlalu jauh lah sama Indonesia. Yang agak beda adalah karena di sini itu kan ada 4 musim ya. Walaupun nggak se-ekstrim ada salju dan ekstrim panas, tapi di Australia ini lumayan sadis juga gitu kalau pas musim panas. Nah, untungnya bulan Maret kita udah masuk musim gugur, jadi agak adem lah gitu. Jadi nggak yang keringetan banget Oke, gitu suhunya berapa di puasanya. sana sekarang? Sekarang suhunya sekitar 25 sampai 30-an, tapi Oke, menjelang malam tuh udah sampai 23 derajat Celcius. Jadi nggak terlalu panas. Mungkin ya. agak humid, agak lembab, Mhm. tapi nggak terlalu panas siang. Oke, lalu sekarang ini kan sudah melewati masa pandemi ya di sana ya. Nah Mhm. di masa setelah pandemi ini, apakah sudah orang boleh berkumpul untuk buka bersama begitu di sana? Dari tahun lalu sudah mulai ada doa bersama ya, kayak Id tahun lalu kita udah Mhm. bisa sholat bareng di masjid dan nggak ada sama sekali restriction, nggak ada batasan untuk beribadah. Jadi mulai tahun lalu nggak masalah dan tahun ini pun kayaknya nggak bakalan ada restriction lagi karena untuk kehidupan sehari-hari gitu ya, kita udah Iya. kayak move on lah dari COVID. Walaupun ada beberapa aturan yang memang masih kita terapkan gitu, kayak misalnya jaga jarak, tapi itu Mhm. jadi kayak kebiasaan, nggak yang oh ini COVID gitu, enggak. Jadi tahun ini mudah-mudahan kalau nggak ada halangan bisa sholat bareng sama teman-teman Muslim di Brisbane. Berarti sejak tahun 2019 di sana ya, di Australia Ya, ya. betul. Lalu itu kan sebelum pandemi. Nah, selama Mhm. sebelum selama masa pandemi lah, tahun 2020, 2021 itu suasananya berbeda nggak dengan yang saat ini? Beda banget ya, karena Mhm. enggak tidak spesialisasi urusan ibadah, orang keluar pun, orang berinteraksi, ada aturannya. Kita nggak Mhm. boleh gabung satu rumah misalnya lebih dari 10 orang. Mhm. Kita nggak bisa undang orang atau keluarga untuk buka bareng bersama. Sedangkan sekarang kalau mau setiap hari ngundang orang buat Iya. berbuka bareng di rumah gitu misalnya, boleh-boleh aja gitu. Oh, Dan oke. restoran-restoran di sini pun udah buka kayak biasa gitu, nggak ada lagi aturan misalnya maksimal 10 atau hanya buka waktu tertentu, nggak ada. Semuanya udah balik normal. Oke, lalu ciri khas apa sih yang di sana di masa bulan puasa ini yang memang kamu lihat Mhm. mungkin yang berbeda dengan di Indonesia? Kalau aku ngelihatnya yang beda justru tradisi ya. Hmm. Kayak misalnya untuk aturan misalnya sholat atau terawih sama-sama aja. Yang aku bilang tradisi adalah kayak misalnya tahun pertama aku lebaran di sini, aku ke masjid, aku kaget karena muslimah di sini mereka nggak bawa mukena gitu. Sedangkan kalau di Indonesia, ketika kita mau sholat, itu kan ajang pamer mukena gitu ya, mukena baru, warna-warni gitu. Ngobrol sama teman-teman. Tapi di sini, pas aku masuk pertama kali ini ya, sholat id ya, aduh ini ibu-ibu kok nggak pakai mukena gitu kan, cuman pakai baju muslim gamis, Hah? langsung gitu sholat karena aku belum terbiasa dan nggak pede ini bisa nggak ya gitu kan, jadi aku ngambil tempat paling belakang sholat pakai mukena gitu, padahal yang teman-teman yang lain itu nggak pakai mukena karena mereka memang bukan dari Indonesia ya, tapi tahun lalu aku Oh. sholat di masjid yang memang komunitas Indonesia, kerasa banget tradisinya, udah kayak orang di Indonesia lah, ngerayain kayak di Indonesia. Mulai dari datang ada gorengan, ada bakso, terus sholat, terus maaf-maafan, duduk di rumput gitu ya, pakai karpet.
habis itu bawa kontainer gitu, oh beli ini beli itu, atau misalnya kita apa namanya gantian gitu, oh hari ini aku bawa ini, hari ini aku bawa ini ya. Jadi yang beda mungkin tradisinya, makanannya Oke. juga. Tapi kalau aku lihat makanan di sini itu karena komunitas orang Indonesia di Brisbane, aku nggak bilang banyak banget, tapi lumayan gitu ya. Berapa? Jadi kita pun Jumlahnya aktif. berapa? Aku nggak apal, cuman kalau di Brisbane, terutama di Brisbane memang mungkin nggak sebanyak di Sydney atau di Melbourne, tapi komunitas kita di Brisbane lumayan kuat juga. Jadi kita share nih di komunitas Indonesia di Brisbane yang ada di Facebook. Jadi ada orang yang nawarin nih, misalnya siapa yang mau berbuka puasa dengan risoles atau dengan cireng misalnya. Nanti kita pesan Wah. terus pick up gitu. Jadi kita masih tawar-tawaran, atau misalnya, Bun, kalau mau nyari ini di mana ya? Ada beberapa restoran Indonesia pun yang misalnya setiap weekend dia jual jajanan pasar gitu. Jadi asal tahu gimana cari informasinya, itu udah terobati gitu kangennya. Oh, wah, itu Indonesia banget lah. Apalagi nanti kalau udah kumpul, terus bungkus-bungkus ya, bawa pulang. Iya, betul. Mbak bungkus istilahnya. Oke, Ardia, suami ini kan warga negara Australia ya, Betul. yang juga berpuasa ya. Iya. Nah, Mas biasanya apa belajar. sih kebiasaan orang Australia ini kalau puasa? Karena suami baru belajar semenjak kita nikah ya. Waktu pacaran sih aku masih ngajarin dikit-dikit gitu. Setelah nikah, aku sebenarnya janji sama dia, udah santai aja, pasti aku ajarin. Karena pikiranku ya udahlah, tinggal pulang ke Indonesia, minta tolong keluarga untuk ngajarin tuh. Kalau misalnya aku nggak bisa untuk beberapa hal gitu ya. Tapi karena terus pandemik nggak pulang-pulang, dan di sini sebenarnya agak terbatas gitu ya, mau cari orang yang mau ngajarin. Pasti ada, tapi pilihannya nggak sebanyak ketika di Indonesia gitu. Sebenarnya ada satu komunitas Muslim Indonesia di Brisbane itu. Mereka punya kegiatan setiap bulan untuk ngajarin suami yang pindah ke Islam. Jadi semua ibu-ibu orang Indonesia yang nikah dengan suami Australia dan pindah ke Islam, ada nih komunitasnya setiap bulan. Jadi di situ yang ngajar pun orang Australia, jadi akan lebih mudah untuk para suami memahami gitu ya, karena kan mereka sama-sama orang Australia gitu. Iya, iya. Ada sebulan sekali, dan yang datang tuh sekitar 15, 20, banyak juga. Cuman suamiku belum sempet ikutan karena waktunya belum sempet. Jadi Tapi curhat kalau ya. misalnya nyari mah ada Oh gitu. ya. Baik, lalu kan di sana dikatakan tadi ada komunitas-komunitas orang Indonesia juga ya, dan juga ada orang lokal. Lalu apa sih kegiatan yang sering dilakukan dalam konteks kebersamaan antar umat Islam antar negara begitu yang ada di sana? Aku tinggal di suburb di area namanya Sunnybank, masih di area Brisbane. Nah, untungnya di area Sunnybank ini sangat multikultural. Banyak banget orang dari Indonesia, dari negara-negara Eropa, Asia, Amerika yang tinggal di sini. Makanya nggak susah untuk aku cari makanan atau Asian food ya, makanan-makanan yang berbau Asia, atau misalnya jajanan yang kita familiar gitu. Mungkin untuk mencari yang 100% halal masih mudah, tapi tidak selalu ada. Tapi di sini itu gaya hidup vegetarian dan vegan itu sangat populer. Jadi kalaupun kita nggak bisa mastiin ini halal apa enggak ya, ya udah pilih aja yang vegan atau vegetarian. Terus untuk komunitas, banyak banget komunitas, aku nggak sebut hanya satu negara ya, tapi kita tahu misalnya mereka berhijab atau menggunakan peci gitu ya. Kita saling say hi aja, hi sister, hi brother gitu. Dan aku saat ini kerja di perusahaan yang menyewakan tempat untuk venue untuk komunitas. Jadi komunitas Indonesia, komunitas dari Cina bisa bikin event di tempat itu. Jadi kerasa gitu Asian-nya orang dari
Malaysia misalnya datang dengan event dengan ada makan-makan, kita sharing aja gitu karena kita sama sama apa namanya tahu oh kita harus makan halal gitu. Ini Iya, halal iya. nggak ya? Oh ini vegetarian gitu. Jadi kayak play by ears aja gitu. Oh, oke. Saling Jadi hai, saling Jadi nyapa. sebenarnya apa masih bisa ditemui lah ya makanan-makanan Hmm, Indonesia, Asian gitu. Nah, tapi ada nggak hmm. yang paling dikangenin dari Indonesia saat bulan Ramadan seperti ini? Kalau aku sih jajanan pasar ya, kayak Hmm. misalnya di Blok M gitu, aku nggak tahu masih ada apa enggak, kayak jajanan semua, kayak cireng, ada gorengan, itu kan wajib itu kalau buka puasa, ya Bultik-bultik ya. kan? Terus kayak bubur-bubur, cendil, Iya, iya, iya. dawet. Aku tuh paling paling kangen itu makanan dan teman-teman atau keluarga. Karena di sini kalau makanan masih bisa dicari kan, apa Mhm. namanya, aku bisa pesen di resto Indonesia, pesen jajanan pasar untuk weekend gitu misalnya. Aha. Tapi kalau temen agak susah. Karena untuk janjian sama-sama orang Indonesia buka puasa bareng, ya biasalah sama kayak Indonesia, Iya. yuk buka puasa bareng yuk, sampai Lebaran gak kejadian gitu kan. Sama kayak di sini juga gitu. Jadi makanya yang Wacana paling forever kangen ya. itu temen-temennya dan bareng-bareng makan bareng-barengnya itu loh. Oh iya, baik. Gitu. Baik. Terima kasih loh Ardia Rahma sudah berbagi bersama kami di MNC News Now dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar puasanya di sana. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa.